online PKK SIP Kawasan Tenam pada malam ini. Untuk meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, terpuji dan termulialah nama-Mu, karena Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan kelangsungan ibadah online kami pada malam ini di dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, yang sudah kami persiapkan, semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini, apapun bentuk pelayanan mereka, kami berdoa agar mereka dikuatkan, dimampukan, bahkan siap untuk melayani Engkau pada hari ini. Terpuji termulia Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Di dalam hatiku. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
kawan-kawan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapa kamu berbelas kasihan juga. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapa kamu berbelas kasihan juga. Yang terakhir, Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapa kamu berbelas kasihan juga. Nah, kawan-kawan, kalau sudah hafal, jangan lupa kirimkan video, ditunggu. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini, Kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anak-Nya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah, takhta dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah, minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga, anugerah yang tebuskan tetap hidung saleh. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Dan kita semua mendengar firman Tuhan. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpuji dan termulialah nama-Mu. Atas kasih dan anugerah-Mu, kami dapat bersama dalam ibadah online PKK SIP Kawasan Tenom hari ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu,
kami mohon agar Tuhan membuka hati kami sehingga firman-Mu dapat tertanam, dapat diterima, dan kami dapat mengerti isi daripada firman-Mu, ya Bapa di syurga. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu ini apa? Love, hadiah, bunga, betul. Dan kalau yang ini apa? Iya, ini ialah sarung tangan yang kotor. Nah, selalunya orang mengartikan bentuk-bentuk ini sebagai lambang apa? Love, bunga, dan hadiah. Selalunya ini menggambarkan sebagai cinta, sayang, kasih, dan perhatian, betul? Tetapi kalau sarung tangan yang kotor, bolehkah kita cakap itu lambang sebagai cinta, kasih sayang, atau perhatian? Kita belajar tentang ini hari ini. Mari kita belajar. Hari ini kita akan mendengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapa itu sesama manusia. Ini boleh kita baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Kalau menurut pendapat kamu, siapakah yang menjadi sesama bagi orang yang dirompak tadi? Apakah seorang imam, seorang Lewi, atau seorang Samaria? Ya, tentu saja orang Samaria itu. Nah, Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat itu dan juga kepada kita semua bahwa mengasihi yang benar adalah seperti yang dilakukan orang Samaria itu, yaitu dengan menolong orang yang memerlukan pertolongan. Seorang imam dan seorang Lewi itu selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, bahkan mereka mengajarkan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia. Mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, tanpa mengira orang itu. Mungkin saja masa kita melakukan sesuatu, boleh saja tangan kita menjadi kotor. Tetapi jika itu untuk sesuatu yang baik, apa salahnya kan? Jadi, sarung tangan yang kotor juga boleh melambangkan kasih
yaitu kasih yang mau melakukan sesuatu, yang mau berkorban, sama seperti orang Samaria tadi, menolong orang yang dirompak tadi. Bahkan sanggup berkorban masa, tenaga, dan uang untuk menolong. Nah, mungkin saja orang Samaria tadi terburu-buru untuk menguruskan hal pribadi, tetapi sanggup merawat luka, membawa ke penginapan, bahkan sanggup membayar kos perawatan orang tadi. Nah, marilah kita menjadi seperti orang Samaria yang bermurah hati, bahkan marilah kita membaca firman Tuhan dan mau melakukannya. Dan seperti Soalan, ahli Taurat tadi, siapakah sesama manusia itu? Jawabannya, kitalah sesama manusia itu yang rela menolong dan melakukan firman Tuhan. Sampai di sini saja firman Tuhan dan ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online dalam puji sembah yang sudah dinaikkan, hafalan ayat hari ini, dan firman Tuhan yang mengajar kami untuk bermurah hati seperti cerita orang Samaria yang bermurah hati, yang sanggup menolong orang yang tidak dikenali. Bahkan biarlah kami bukan hanya memuji-Mu, tidak hanya belajar atau hanya membaca firman-Mu, tetapi biarlah kami juga mau bermurah hati dan mengerjakan, melakukan firman-Mu, ya Bapa di surga. Firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami belajar, biarlah tertanam, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kawan-kawan, dari pelajaran pada hari ini ada satu fakta menarik. Orang Samaria yang murah hati ini patut dipuji dan dijadikan contoh. Dia mengabaikan permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Samaria untuk menolong orang Yahudi yang dirompak itu. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.